Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel AI Tutorial. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang materi operator, operan, dan aritmatik pada Python menggunakan Google Colab. Ya, pertama-tama ini materi tentang aritmatik operator. Di sini ada operator dan deskripsinya. Pada arithmetic operators di sini ada operator addition atau penjumlahan, subtraction, pengurangan, simbolnya operatornya. Kemudian ada multiplication, itu perkalian. Kemudian ada floating point division, itu pembagian dengan bilangan desimal outputnya ya. Jadi di sini dengan tanda garis miring 1 ya, 1 garis miring. Ada integer division, itu pembagian bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat, itu dengan tanda operator garis miringnya 2. Ada perbedaan di bagian floating point division itu menggunakan garis miring 1, kalau misalkan integer division itu menggunakan garis miring 2. Untuk floating point division menghasilkan bilangan desimal ya, floating point, yaitu bilangan desimal. Kemudian untuk integer division menggunakan garis miring 2 atau pembagian hasilnya bilangan bulat. Jadi tipe datanya itu integer. Kemudian ada integer modulus, sisa hasil bagi ya. Contohnya misalkan ada bilangan 5 modulus 3, berarti ya, sisa hasil baginya itu 2, seperti itu. Kemudian ada exponentation, yaitu pangkat ya. Di sini ditandai dengan tanda bintang 2 ya. Jadi contoh misalkan ada bilangan 2 bintang 3, itu berarti 2 pangkat 3, hasilnya menjadi 8, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contohnya ya. Di sini ada angka contoh, angka 1 sama dengan 5. Kemudian ada angka 2 sama dengan 3. Kemudian kita print, itu angka 1 ditambah angka 2, maka hasilnya menjadi 8. Jadi 5 ditambah 3, seperti itu ya. Yang kedua itu ada masih sama, angka 1 5, angka 2 nya 3. Kita print menggunakan hasil penjumlahan. Jadi kita tambahkan string di sini. Jadi ingat, kalau misalkan di sini ada print ada string, itu menggunakan tambah ya, yang awalnya angka 1 dan angka 2 nya itu sebuah integer, harus kita rubah menjadi string terlebih dahulu ya. Jadi kita menggunakan casting seperti yang sudah kita pelajari ya. Di sini hasil penjumlahan, kemudian ditambah string str, karena angka 1 dan 2 nya itu berbentuk integer, jadi kita tambahkan atau kita casting jadi string ya, tambahkan str di depannya ya. Setelah di input dengan str atau di casting ya, angka 1 tambah angka 2 itu sudah menjadi tipe data string dan bisa kita outputkan atau kita print ya. Coba kita cetak. Nah, ini hasilnya, hasil penjumlahan titik 2 8, jadi sudah teroutput atau sudah tercetak ya. Kemudian integer modulus kita coba print menggunakan angka yang sama, angka 1 modulus angka 2 ya, itu hasilnya menjadi 2 ya, karena 5 di
bagi 3. Jadi sisa hasil baginya itu yaitu menjadi 2 bilangan atau tipe datanya integer gitu ya. Di sini print yang ketiga yaitu pangkat atau eksponensial ya. Jadi di sini ada bilangan 2 pangkat 3 atau 2 eksponensial 3 menjadi hasilnya 8. 2 pangkat 3 yaitu 8 ya. Ya, kita lanjut coba saja langsung menggunakan Google Colab ya. Di sini kita buka browser, kemudian ketikkan Google Colab dan klik yang ini yang pertama, Colab Google, kemudian kita klik. Ya, di sini udah tampilan dashboardnya, yaitu kita tinggal kalau kita misalkan kita ingin membuka file yang sudah pernah kita buat, itu tinggal kita pilih aja nama filenya. Di sini story yang sudah pernah kita buat. Kemudian untuk membuat yang baru kita pilih notebook baru. Kalau misalkan kayak di sini kita klik batal, kita bisa pilih file kemudian notebook baru. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian kita ganti nama filenya ya. Di sini saya contohkan ya, menggunakan nama, kemudian underscore kelas, selanjutnya ini titik nama tugasnya ya. Di sini tugasnya itu numbers ya. Kemudian kita bisa langsung ketikkan tadi kita mempunyai variabel yaitu angka 1 sama dengan 5, kemudian angka 2 sama dengan 3 ya. Kemudian kita print atau kita masukkan perintah untuk mencetak. Print buka kurung angka 1 ditambah angka 2. Selanjutnya kita running atau kita jalankan ya. Nah, ini hasilnya menjadi 8. Nah, di sini kita akan membuat printan baru. Blok terlebih dahulu sintak yang tidak ingin kita tampilkan, kemudian klik CTRL plus garis miring ya, atau beri tanda pagar di bagian depan. Kemudian kita print buka kurung tanda kutip, jangan lupa, kemudian hasil penjumlahan titik 2. Nah, di sini kita menggunakan tanda tambah, kemudian kita masukkan angka 1 ditambah angka 2. Oke, di sini misalkan langsung kita run, itu akan terjadi error. Kenapa? Karena di sini string ya, hasil penjumlahan titik 2 itu berbentuk string. Kemudian angkanya itu bentuknya masih integer, jadi harus kita casting terlebih dahulu supaya bisa di output atau dicetak. Gimana caranya? Yaitu tadi dengan cara menambahkan di depannya itu tulisan str ya. Jangan lupa menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Jadi tutup kurungnya 2, itu tutup kurung pertama untuk yang print, tutup kurung kedua untuk yang casting, yang variabel yang di casting. Kemudian kita run kembali, kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Jadi bisa hasil penjumlahan titik 2 8. Kemudian kita akan mencoba untuk
membuat atau ngeprint menggunakan operator integer modulus. Ya, di sini print buka kurung, kemudian variabelnya itu angka 1 modulus angka 2. Ini berarti 5 dibagi 3, sisa hasil baginya itu menjadi 2. Coba kita run ya. Nah, ini sudah muncul ya. Sisa hasil bagi penjumlahan angka 1 modulus angka 2 yaitu jadi sisanya 2. Kemudian kita print kembali, kita menggunakan eksponensial, itu buka kurung, kemudian 2 bintang 3. Jadi ini 2 eksponensial 3, jadi 2 pangkat 3 ya. Ini bilangan pangkat, jadi 2 pangkat 3 itu menjadi hasilnya 8. Kita masuk lagi ke materi ya. Di sini selanjutnya itu ada assignment operators ya. Di sini ada contohnya, kita ingin mempersingkat penjumlahan, itu ada sini operator, kemudian contohnya dan penulisannya. Nah, contoh kita ingin menjumlahkan si nilai X ini ditambah 5. Itu bisa dengan cara penulisannya seperti ini, X sama dengan X tambah 5. Kemudian untuk menggunakan assignment operator itu bisa kita menggantinya menggunakan tanda plus dan sama dengan ya. Seperti ini operatornya plus dan sama dengan, contohnya menjadi X ditambah sama dengan 5. Itu hasilnya sudah sama dengan X sama dengan X ditambah 5. Ya, misalkan kita ingin mengurangi jumlah X ini min 5, kita bisa menggunakan operator minus sama dengan, kemudian penulisannya X min sama dengan 5. Itu sudah mewakili penjumlahan atau pengurangan dari X sama dengan X min 5. Seperti itu. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke sintak aja ya, menggunakan Google Colab. Ya, di sini kita buat kode baru, tekan tanda tambah kode ini, kemudian kita masukkan sintak. Nah, tadi sintaknya. Ya, di sini ada variabel angka sama dengan 5. Kemudian print buka kurung angka sebelum ditambah ya. Titik 2, jangan lupa pakai tanda kutip, kemudian ditambah variabelnya. Nama variabelnya itu tadi kita buat angka, jadi di sini dituliskan angka. Oke, jangan lupa kita casting menjadi string terlebih dahulu ya. Jadi kita tambahkan str buka kurung angka, seperti itu, tutup kurung, kemudian kita run. Nah, ini hasilnya angka sebelum ditambah 5. Nah, kemudian kita coba buat angka sama dengan, kemudian angka ditambah 5 ya. Kita enter dulu. Nah, di sini kita gunakan cara pertama dan cara kedua ya. Nah, kita buat di sini tanda pagar, kemudian ditulis cara 1, diberi tanda pagar supaya tidak terprint atau tercetak. Ini cara 1.
atau angka pertamanya. Kemudian tanda pagar cara 2. Di sini kita gunakan fungsi tadi atau operator tadi, angka tambah sama dengan 5. Jadi cukup variabel terus tanda tambah sama dengan kemudian 5 untuk cara kedua. Kita coba print yang cara pertama, print buka kurung, kemudian angka setelah ditambah, kita buat string, kemudian beri tanda titik 2 dan diberi tanda tambah untuk variabelnya ingat, karena variabelnya itu integer, kita harus casting menjadi string terlebih dahulu. Jadi str buka kurung angka, printan yang cara kedua ya, kita copy saja ya, di paste. Nah, di sini coba kita jalankan, kita running. Di sini angkanya, angka sebelum ditambah itu 5, kemudian angka setelah ditambah jadi menggunakan cara pertama itu menjadi 10 karena 5 sebelum ditambahkan 5 variabelnya, jadi totalnya 10. Kemudian untuk cara kedua di sini angka setelah ditambah lagi, jadi ditambahkan lagi dari yang cara pertama 10 ditambahkan 5 kembali menjadi 15. Nah, supaya kalau kita tidak ingin mencetak yang cara pertama, kita blok kemudian klik CTRL plus garis miring ya, atau beri tanda pagar di bagian depan ya, seperti ini. Kemudian kita print. Oh iya, yang print ini juga diberi tanda pagar ya, supaya tidak tercetak. Kemudian kita running kembali ya, jadinya seperti ini ya, angka sebelum ditambah 5 dan angka setelah ditambah itu menjadi 10. Kita lanjutkan ke materi, kita buka materinya. Selanjutnya di sini ada contoh ya. Oh, ini cara yang tadi kita lakukan. Kemudian ada juga contoh berikutnya, itu menggunakan floating point division atau pembagian bilangan desimal, dan juga integer division, pembagian bilangan bulat. Nanti kita akan coba di Google Classroom ya. Nah, nanti kita akan coba di Google Collapse ya. Nah, di sini jika menggunakan floating point division itu menggunakan satu garis miring. Kalau misalkan menggunakan integer division itu menggunakan 2 garis miring. Dan ini contoh hasil outputnya yang menggunakan floating point division itu menjadi bilangan desimal hasilnya. Kemudian kalau menggunakan integer division itu menjadi bilangan bulat. Kita masuk ke Google Colab. Sini kita buka atau kita buat kode baru. Sini kita masukkan sintaknya. Itu ada angka 1 sama dengan 8 ya. Kemudian yang kedua ada variabel angka 2 sama dengan 3 ya. Kita coba print buka kurung angka 1 dibagi angka 2. Ini contoh yang menggunakan floating point division. Kemudian yang kedua print angka 1 garis miringnya 2 kali, kemudian angka
2. Ini yang menggunakan integer division. Kita running, ya ini hasilnya. Yang menggunakan floating point division itu menjadi bilangan desimal, kemudian yang menggunakan integer division atau garis miring 2 itu hasilnya bilangan bulat. Ya, kemudian kita kembali lagi ke materi. Nah, di sini ada materi tentang match. Match itu apa? Match itu sebuah modul. Jadi match itu sebuah modul. Python memiliki build modul untuk operasi matematika. Match modul memiliki banyak metode dan constants yang siap untuk digunakan. Ya, di sini match ini seperti sebuah modul atau library. Jadi bisa mempermudah kita ya. Nah, di sini contohnya ada import match, jadi harus diawali dengan import untuk menggunakan modul match ini. Ya, di sini ada contoh print match POW 2,3. Itu berarti menggunakan modul match POW ini berarti 2,3 menjadi pangkat ya. Jadi 2 pangkat 3. Kemudian match cell itu 3,2. Jadi ini menjadikan bilangan bulat ke atas ya. Jadi dari 3,2 menjadi bilangan bulat ke atas menjadi 4. Kemudian untuk yang ketiga ada print square. Ya, print square ini print match square ini seperti akar ya. Ibaratkan di matematika itu akar. Jadi akar dari 25 itu 5. Dan hasilnya itu di sini menjadi floating atau float. Nah, jadi bilangan desimal. Jadi 5,5. Kemudian ada using constant. Nah, kalau kita misalkan print itu menggunakan match.py. Itu menjadi using konstannya 3,141 sekian. Ya, nanti kita akan coba di Google Colab ya. Ini kita masuk ke Google Colab. Kita menggunakan kode baru. Kita masukkan import match. Dan di enter. Kemudian kita masukkan print buka kurung match.pow. Match.pow ini diibaratkan menjadi pangkat ya, 2 pangkat 3. Kita coba contohnya 2, penulisannya 2,3 menjadi 2 pangkat 3, diibaratkan seperti itu. Yang kedua, print buka kurung match.cell. Kita buka kurung kembali ya, 3,2. Itu kita bulatkan ke atas menjadi 4 nanti hasilnya ya. Ya, kita coba lagi dengan yang ketiga, print kemudian match buka kurung match.cell lagi ya. Kita pakai contoh nilainya yang berbeda. Untuk coba kita pakai 2,3, penulisannya 2,3. Kemudian print buka kurung match titik sqrt atau square. Sini 25, berarti akar dari 25 nanti hasilnya 5 bilangan float ya. Di sini kita print
match.py. Nah, kita run, kita lihat hasilnya ya. Di sini print hasil match.py 2,3 itu 2, ibaratkan 2/3 itu menjadi 8. Bilangannya atau tipe datanya itu floating. Kemudian yang kedua print match.cell itu hasilnya jadi 3 dibulatkan ya. Kemudian yang ketiga juga cell dibulatkan juga menjadi 3 dari 2,3. Kemudian yang keempat itu SKRT, square root, itu akar tipe datanya desimal ya atau float, jadi 5,0. Kemudian yang terakhir match.py itu 3,141 sekian. Ya, mungkin cukup sekian untuk materi kita kali ini mengenai operator, operan, dan juga aritmatik pada Python. Kita lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih.